Joling itu. Bagikan gimana ini? Kita bagi. Apa? Untuk mengisi siaran yang akan dipimpin langsung oleh Kadim yang akan dipimpin Shalom, selamat siang semuanya. Sebelum membacakan firman Tuhan, mari kita kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kehidupan kami mulai dari pagi, siang, di mana kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan yang berikan dalam kehidupan. Lindungi hidup kami ya Tuhan. Pagarilah kami dengan Yesus. Terima kasih banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini kita ambil dalam kitab Yunus. Kitab Yunus pasal 3. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, dan sampai yang kufirmankan kepadamu.
bersiap dengan firman Allah. Besarnya 3 hari Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mereka mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan, makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ya ini bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada siang hari ini kita membaca Yunus pasal 3 tentang pertobatan di Niniwe. Kalau kita belajar tentang kitab Yunus ini, saudara-saudara yang terkasih, Yunus ini sudah dipanggil pertama kali. Kalau kita lihat di pasal 1, Yunus ini sudah dipanggil oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil di kota Niniwe. Di pasal 1 ini, kalau kita lihat Yunus bin Amitai, Tuhan sudah menyuruh dia ke kota Niniwe, tapi Yunus belum pergi. Nanti di pasal 3, di mana Tuhan memanggil kembali Yunus ini untuk pergi membawa kabar di kota Niniwe. Tapi sayang, Yunus ini malahan dia lari ke Tarsis. Tarsis kalau kita belajar, mungkin sekarang ini Tarsis itu ada di wilayah Spanyol. Kalau itu ada di wilayah Spanyol karena di perjanjian lama itu, di mana ditulis itu di wilayah laut itu banyak sekali kapal yang melewati itu dengan perdagangan seperti itu. Kenapa sampai Yunus lari ke Tarsus atau ke Tarsis? Karena Yunus ini dia mau lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak mau pergi ke kota Niniwe karena dia pikir kota itu jahat sekali, seperti itu. Karena apa? Yunus pergi ke kota Niniwe ini, dia harus memberitakan berita pertobatan untuk memberikan suara kepada orang-orang Niniwe, di mana kita tahu bersama orang-orang Niniwe ini jahat seperti itu. Yunus mungkin merasa khawatir, Yunus merasa takut seperti itu. Bagaimana mungkin kalau nanti saya sampai di kota Niniwe, saya beritakan berita pertobatan, dan apa kata orang-orang yang ada di Niniwe itu? Mungkin mereka akan membunuh Yunus, akan mengusir Yunus keluar dari kota itu. Karena apa? Kota Niniwe ini sangat jahat. Kalau kita belajar kota Niniwe ini, betapa besar kejahatan yang ada di kota Niniwe ini. Kota Niniwe sangat berbahaya. Seperti itu. Makanya Yunus, mungkin dia ada rasa khawatir untuk datang ke kota Niniwe. Karena itu dia lari. Mungkin dia berpikir, ya biarlah Tuhan, nanti engkau yang hukum saja kota Niniwe itu. Yunus mau seperti itu, biar Tuhan yang menghukum kota Niniwe. Karena apa? Kota Niniwe juga itu salah satu musuh bangsa Israel. Jadi Yunus mau, Tuhan, kamu hukum saja kota Niniwe. Tapi kan sebenarnya ada tujuan Allah untuk kota ini. Bagaimana mungkin Tuhan akan menghukum kota ini yang dimana penduduknya itu ada 120.000 lebih? Terlalu banyak. Kalau kita belajar kota Niniwe ini didirikan oleh Raja Nimrod. Jadi kota ini lumayan besar. Kota Niniwe ini kalau para ahli, mereka menulis kota Niniwe ini
garis tengah kota ini saja 30 kilometer, seperti itu. Ada 120.000 penduduk di dalam. Dan bayangkan kalau kita bandingkan dengan kota modern sekarang ini, misalnya kota Bitung atau kota-kota sekitarnya, kira-kira jumlah penduduk 120.000 itu seperti apa besarnya untuk sekarang ini. Untuk pada masa itu kota Niniwe ini lumayan besar. Makanya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan kasih Tuhan. Yunus ini saudara-saudara, ini salah satu nabi yang dimana satu-satunya yang tercatat di Alkitab, nabi yang lari dari panggilan Tuhan. Yunus ini nabi yang lari dari panggilan Tuhan. Satu-satunya yang tercatat di dalam firman Tuhan. Jadi ada banyak nabi-nabi yang Tuhan pakai di perjanjian lama, bahkan sampai di perjanjian baru, para rasul-rasul yang Tuhan pakai, mereka tidak lari, walaupun mungkin ada catatan di perjanjian baru, di mana ada satu rasul juga yang mengkhianati Tuhan Yesus, seperti itu. Tapi di perjanjian lama, catatan yang ditulis, nabi satu-satunya yang lari dari panggilan Tuhan adalah Nabi Yunus. Seperti itu. Tapi luar biasa, dengan kasih Tuhan, Tuhan tetap mengejar Yunus. Walaupun dia lari dari Tarsus, dia lari menuju Tarsus. Waktu dia di kapal, kita tahu bersama cerita ini. Waktu dia di kapal, Tuhan mengirimkan badai. Dan yang lebih luar biasa lagi, di dalam kapal ini, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kapal ini ada begitu banyak orang. Di dalam kapal itu, mereka itu yang pasti punya kepercayaan masing-masing di dalam kapal itu. Jadi begitu ada badai, orang-orang ini pun, dosa siapa sampai badai ini datang begitu menakutkan? Yunus yang berbuat, karena mereka cabut undi. Jadi Yunus itu ke laut. Begitu buang, akhirnya badai itu berhenti. Orang-orang yang ada di kapal itu pun memuliakan Allah yang Yunus sembah. Padahal mereka itu pun punya banyak ceritanya, mereka bisa melihat kuasa Tuhan lewat Yunus. Yunus itu dibawa oleh ikan besar kota Niniwe. Banyak orang yang sekarang mereka mencari tahu ikan besar itu seperti apa, ikan besar yang membawa Yunus itu. Ada yang bilang ikan paus. Tapi dari terjemahan Alkitab tidak ditulis bahwa itu ikan paus. Cuma dikatakan ikan besar. Kalau penguasa laut wilayah Eropa pada masa itu, menurut para ahli, itu adalah ikan megalodon. Itu ikan hiu yang mungkin ukurannya 30 sampai 60 meter. Memang itu ikan besar. Ini masih penelitian. Tapi yang jelasnya ikan yang menelan Yunus itu adalah ikan besar. Dan Tuhan dengan atas kuasa Tuhan membawa Yunus sampai dia dimuntahkan di kota Niniwe. Sampai di kota itu, Yunus mulai memberitakan kasih Tuhan di kota Niniwe itu. Dia datang, dan yang paling luar biasa adalah di mana Yunus bertemu dengan Raja Niniwe. Dan lebih luar biasa lagi, Raja Niniwe ini, dia mendengar berita Tuhan yang disampaikan lewat Yunus, bahwa 40 hari lagi, kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Raja Niniwe waktu mendengar itu, dia merasa takut. Makanya dia bilang ke penduduk-penduduk kota itu, dia bilang kalian harus puasa, bahkan ternak pun jangan kasih makan. Dan mereka tiarap ke tanah begitu. Mereka rasa berkabung. Karena apa? Mereka bahwa Tuhan menyuruh seorang nabi dan memberitahukan bahwa Tuhan akan menghukum kota ini. Jadi raja ini yang lebih luar biasa, raja ini memberikan hidupnya, dia memberikan hatinya. Dia ya raja yang dengar-dengaran lah, dia sadar seperti itu. Kalau kita belajar sekarang ini, maaf, misalnya kita sekarang yang hidup di zaman modern ini, kalau kita lihat kita hidup mungkin di kota Bitung, di Sulawesi Utara, atau di wilayah Manado, atau di kota-kota yang lain. Mungkin para orang-orang seperti raja ini, dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan pesan Tuhan. Dia dengar, oh pesan Tuhan ini ternyata ditujukan ke kota ini, bahwa Tuhan akan menghukum tempat ini. Punya rasa enggak seperti raja yang di Niniwe, seperti itu. Terkadang
Maaf, kita terkadang tidak ada rasa itu. Karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita punya hati seperti hati Raja Niniwe. Di mana Raja Niniwe ini, dia sadar ternyata Tuhan mengutus seorang nabi untuk menegur kota ini. Karena apa? Niniwe kota yang jahat, kota yang penuh dosa, seperti itu. Kalau kita lihat sekarang kota Bitung, Manado, Sulawesi Utara, di wilayah Minahasa atau di Indonesia, kalau kita lihat sekarang, apakah pelanggaran yang kota kita lakukan sama tidak dengan kota Niniwe? Atau kita bandingkan kota Niniwe dengan Sodom dan Gomora, sama tidak? Sodom dan Gomora, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan menghukum, tapi kota Niniwe, Tuhan tidak jadi menghukum. Kenapa? Padahal kalau kita lihat Sodom dan Gomora dan kota Niniwe ini kejahatannya ya 9-10 lah seperti itu. Jahat di mata Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Kalau kita belajar, ternyata Sodom dan Gomora itu benar-benar orang-orang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mereka dan dosa-dosa yang ada di kota Niniwe itu di mana banyak terjadi dosa yang ya mungkin kalau bahasa sekarang itu mungkin LGBT begitu. Mereka suka sesama sejenis. Maaf kalau saya bilang ini, dosa seks di situ mengerikan sekali. Dan bahkan mereka tidak mau bertobat. Seperti itu. Dan akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk berbicara kepada hamba-hamba yang ada di situ untuk cepat keluar dari Sodom dan Gomora, karena Sodom dan Gomora itu mau dihukum. Kenapa yang jadi tanda tanyanya kota Niniwe ini tidak jadi dihukum? Ya karena kota Niniwe ini satu alasan. Kota Niniwe ini mereka menyerahkan hidup mereka mulai dari raja mereka yang punya hati, dan dia menyuruh kepada masyarakatnya untuk bertobat, bahkan puasa. Itu yang menjadi alasan besar kenapa Tuhan mencabut hukuman dari kota Niniwe. Karena kota Niniwe punya hati untuk mendengar suara Tuhan. Kota Niniwe, raja pemerintah yang ada di situ, mereka dengar-dengaran, dan akhirnya Tuhan mencabut. Di sini dikatakan Tuhan menyesal. Tuhan menyesal dan akhirnya Tuhan tidak menjadi hukum kota itu. Kata menyesal di sini dalam terjemahan bahasa asli bahasa Ibrani itu nakam. Itu di mana Tuhan seperti menghelak nafas. Jadi seperti gini. Aduh, sudahlah, tidak menjadi hukum daerah ini. Seperti itu nakam. Tuhan menyesal. Jadi Tuhan tidak menjadi hukum kota Niniwe. Karena kasih sayang Tuhan itu yang menjadi tujuan. Itu yang menjadi tujuan Tuhan kepada kota ini. Kalau kota ini bertobat, Tuhan akan mencabut hukuman itu. Tuhan tidak menjadi hukum kota itu. Tuhan menyesal, Tuhan memberikan kasih sayang. Itu tujuannya di kota Niniwe. Tuhan memberikan kasih sayang kepada kota Niniwe. Tuhan memberikan kasihnya ke kota Niniwe itu. Jadi kita bisa belajar betapa kasih Tuhan itu begitu besar. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi. Kalau kita berontak, Tuhan akan hukum. Seperti itu. Mana mungkin Tuhan menghukum kota Niniwe 120.000 orang. Banyak. Dan Yunus, dia mau saja, ya Tuhan, hukum saja kota itu. Kan mereka itu kota orang-orang berdosa, mereka yang sudah melakukan kejahatan. Tapi pikiran Tuhan itu bukan seperti itu. Tuhan itu punya belas kasih. Tidak semudah itu Tuhan langsung menghukum. Setiap daerah Tuhan tidak mudah menghukum sebuah kota. Tuhan itu punya pertimbangan seperti itu. Dia melihat, oh kalau kota ini bertobat, Tuhan akan cabut hukuman itu. Seperti yang terjadi di Niniwe. Seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar Yunus pasal 3 pertobatan Niniwe ini luar biasa. Di mana Tuhan memakai seorang hamba ini. Yunus ini sebenarnya ceritanya ini dia bukan juga cuma ada di cerita Yunus ini. Yunus, nama Yunus sudah disinggung juga di kitab Raja-Raja. Yunus bin Amitai. Tapi dalam versi kitab Yunus ini, di mana Yunus ini memang Tuhan pakai secara pribadi. Yunus ini disebut dengan nabi-nabi kecil. Bukan karena tubuhnya yang kecil, atau dia pendek, atau dia apa, bukan. Yang disebut dengan nabi-nabi kecil karena tulisan, catatan di Alkitab ini tidak terlalu panjang. Ini cuma pendek. Cuma 4 pasal kitab Yunus ini. Makanya kalau kita belajar Yunus pasal 3 ini sangat luar biasa.
di mana Tuhan memanggil seorang Yunus yang harus pergi ke kota Niniwe. Coba Anda bayangkan kalau seandainya suatu saat saudara-saudara dipakai Tuhan dan Tuhan mengutus saudara-saudara pergi ke daerah-daerah yang berbahaya. Tuhan mengutus saudara-saudara pergi di daerah-daerah konflik dan memberitakan kasih Tuhan. Berani tidak? Iya kan? Mungkin itu juga ditujukan kepada pribadi saya. Edison, kamu berani enggak pergi ke satu daerah, satu bangsa, satu kota, di mana kota itu jahat, mengerikan, radikalisme di situ, mengerikan lah, pokoknya banyak kejahatan. Dan kamu mau enggak diutus di situ untuk memberitakan Injil di situ? Mau enggak kamu memberitakan berita keselamatan di situ? Mau enggak kamu memberitakan kasih Tuhan di situ? Secara pribadi mungkin kita merasa khawatir, benar? Iya kan? Kita rasa khawatir. Saya juga merasa khawatir. Aduh Tuhan, gimana ini kalau kita masuk di satu kota, kota ini penuh dengan kejahatan, bagaimana saya akan memberitakan Injil di tempat itu? Bagaimana saya memulai aktivitas di tempat itu melayani Tuhan? Iya kan? Tapi kalau kita Tuhan yang utus, kalau Tuhan menyiapkan hidup kita, pasti Tuhan akan menyertai hidup kita. Amin. Yunus ini sama. Tuhan menyiapkan hidupnya, tetapi yang jadi masalah, Yunus tidak siap. Yunus malahan lari, padahal Tuhan menyiapkan seorang hamba ini. Dan yang lebih luar biasa, seorang hamba Tuhan, seorang Yunus yang Tuhan pakai dan akhirnya lari, Tuhan bawa kembali ke kota Niniwe untuk memberitakan berita pertobatan. Seorang hamba yang pernah lari dari Tuhan dan akhirnya melalui hamba ini juga Tuhan memenangkan kota Niniwe. 120.000 orang bertobat. Saya percaya Tuhan bisa memakai saudara-saudara. Apapun saudara-saudara, Tuhan bisa memakai saudara-saudara. Kita tidak perlu mencari pelayanan yang begitu hebat. Oh, saya punya cita-cita untuk menjadi pekabar Injil yang dahsyat luar biasa. Saya punya cita-cita untuk menjadi pengkhotbah yang luar biasa di gereja supaya dilihat banyak orang. Tidak. Tuhan bisa memakai pribadi-pribadi kita. Apapun saudara, kalau Tuhan memakai saudara, pasti Tuhan akan membawa dengan begitu luar biasa. Amin. Iya, kita harus aminkan. Ada terkadang kita berpikir, Tuhan, ya, saya kan ini tidak punya apa-apa, saya tidak punya skill, saya tidak pintar berbicara seperti itu. Bagaimana mungkin saya mau pergi beritakan Injil? Tidak. Kalau kita memberikan hati, kita hanya tinggal buka hati saja, kita hanya memberikan hidup kita saja, supaya Tuhan bisa memakai hidup kita. Tuhan tidak mencari orang-orang pintar. Kalau Tuhan memakai standar orang pintar, kita ini tidak masuk hitungan. Di luar sana banyak orang pintar. Orang-orang yang lulusan di universitas-universitas terkenal di dunia. Mereka yang punya IQ yang luar biasa. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai mereka. Iya kan? Kalau Tuhan mau. Tapi kenapa? Terkadang Tuhan itu ajaib. Memang Tuhan ajaib. Tuhan memakai orang-orang yang terkadang tidak masuk hitungan. Tuhan memakai orang-orang yang terkadang kita tidak kenal. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara. Dan begitu Tuhan pakai orang itu menjadi dahsyat. Dia berbicara luar biasa kepada setiap orang. Dia berbicara luar biasa di pemuka-pemuka agama, dia berbicara luar biasa. Di depan pemerintahan yang begitu besar, dia berbicara. Bahkan di tengah-tengah bangsa yang begitu besar. Seperti Yunus. Yunus berbicara di kota Niniwe yang begitu besar. Yang ada takhta seorang raja yang memerintah di sana. Yunus berani berbicara. Seandainya kalau dia lari dan tidak kembali, kira-kira apa yang terjadi? Saya tidak tahu kira-kira apa yang terjadi dengan seorang Yunus. Dan yang paling fatal lagi, kota Niniwe pasti tidak ada pertobatan. Pasti dihukum kota Niniwe. Seandainya kalau memang Yunus benar-benar lari. Tapi kan puji Tuhan, begitu Yunus ini pun kalau kita lihat ceritanya ini, Tuhan seperti memang memaksa. Tuhan paksa Yunus ini kembali ke. Jadi dia lari, Tuhan hadang, Tuhan antar badai di laut. Supaya Yunus sadar bahwa benar-benar Yunus ini, saya akan pakai kamu Yunus. Bayangkan ada seorang hamba Tuhan lari, Tuhan harus kejar-kejar orang ini. Tuhan harus kirim badai supaya orang ini tahu. Ya kita mesti sadar diri, kalau kita seorang pelayan jangan lari dari Tuhan. Apapun rencana Tuhan dalam kehidupan kita, terima saja. Terkadang memang tidak mengenakan, ya kan? Kadang rencana Tuhan itu, terkadang kita nggak bisa lihat. Tuhan, kok saya nggak bisa lihat apa-apa seperti itu? Tapi kalau rencana Tuhan akan berlaku dalam hidup kita pribadi, pasti Tuhan akan genapi dan indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua.
dari Bitung, Manado, Minahasa, Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia, bahkan ya mungkin di mana siaran ini bisa dilihat, dijangkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini di mana hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami belajar pada siang hari ini tentang seorang nabi yang bernama Yunus, di mana Tuhan memanggilnya untuk menjadi berkat, untuk membawa kasih Tuhan, membawa berita keselamatan di kota Niniwe yang begitu besar, kota yang sangat jahat. Kota yang sangat jahat itu pun Tuhan sanggup ubahkan. Dan terjadi pertobatan yang luar biasa di kota itu. Bahkan bukan cuma 5, bukan cuma 10, bukan cuma 15 orang yang bertobat. 110.000 orang yang bertobat di kota itu. Melalui hamba, seorang hamba Yunus, yang sebenarnya pun Yunus ini lari dari Tuhan. Tapi kasih sayang Tuhan, Tuhan memanggil Yunus untuk mengembalikan dia di kota di mana Tuhan menyuruhnya. Terima kasih banyak Tuhan, berkati kami semua di tempat ini, berkati hamba-Mu, berkati juga teman-teman yang sudah meliputi acara ini, berkati Krisya, sahabat yang luar biasa, berkati hidupnya, bahkan berkati keluarga besarnya, orang tuanya, bahkan kami juga Tuhan berkati keluarga kami, orang tua kami, bahkan teman-teman kami, sahabat kami, dimanapun mereka berada yang menyaksikan siaran ini, Tuhan berkati, lindungi kehidupan mereka ya Tuhan, pagari kehidupan mereka kuasa-Mu, dimanapun mereka melangkah ya Tuhan, Tuhan jaga langkah keluar masuk mereka. Terima kasih banyak Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk daerah kami Sulawesi Utara, Bitung, Manado, Minahasa, di mana ya Tuhan lagi dilanda situasi COVID-19, biarlah Tuhan menolong keadaan kami di Sulawesi Utara, biarlah lewat kejadian ini banyak orang yang mengenal Tuhan, banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para garda depan yang sudah menangani COVID-19, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, berkati hidup mereka semua ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bawa bangsa kami, Tuhan lindungi bangsa kami ya Tuhan. Bahkan pemimpin bangsa kami, Presiden Bapak Jokowi yang terkasih dan Wakil Presiden, bahkan staf jajaran kementerian, Tuhan lindungi, Tuhan beri hikmat untuk bekerja di bangsa ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang percaya di kekuatan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami juga untuk negara-negara bangsa-bangsa yang lain yang lagi dilanda COVID-19, Tuhan lindungi kehidupan mereka, biar mengucap syukur kepadamu, kami percaya Tuhan secara lebih baik ya Tuhan. Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ucap ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Umur hidupku jadi sisi. Boleh kan?
Runtuwene. Dan sebelum kita tutup, akan kita tutup dengan doa yang nantinya sebelum doa penutup akan diisi dengan kesaksian singkat. Yang perlu kita ketahui, ini adalah seorang pekerja di bidang kendaraan motor, mobil. Dan dia akan memberikan satu kesaksian pendek dan juga dia akan menutup, yaitu Bapak Jerry Mamesa. Oke, Pak Jerry, kami persilakan. Luar biasa saudara-saudara yang kasih Tuhan. Yesus yang kita sembah, Yesus yang luar biasa. Saya memberi kesaksian singkat di mana beberapa waktu yang lalu ketika ayah saya mendekati ajal, saya berdoa, Tuhan tolong sebelum dia meninggal dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tiba-tiba tuh saudara, rohnya kembali dan dia sadar, diberi kesempatan hidup 2 minggu dan dia bertobat minta ampun. Ketika dia semua mendekati ajal, dia berdoa berdamai dengan Tuhan dan hasilnya luar biasa saudara. Ketika 3 hari dia meninggal, saya melihat di alam roh ayah saya diangkat ke surga, naik tangga ke surga. Jadi saudara, kita harus percaya, harus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita percaya Yesus yang kita sembah tidak pernah mengecewakan. Walaupun COVID-19 sedang melanda Indonesia, sedang melanda seluruh dunia, tapi kita andalkan Yesus. Taruh Yesus di garis terdepan kita. Kita taruh Yesus seperti kata Raja Daud, Yesus kota benteng, Yesus menara perlindungan. Kita tidak takut dengan apapun yang terjadi. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah siang dan malam, Tuhan yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kami percaya Tuhan, ibadah di siang hari ini tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan, lewat berita firman Tuhan di siang hari ini, banyak orang bertobat, banyak orang yang mendengarkan berita firman, diselamatkan, bangkitkan iman pengharapan mereka. Sebab di dalam Kristus tidak ada yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kehidupanmu, kehidupan keluargamu, kehidupan pribadimu. Mungkin engkau lagi sedang dilalui oleh PHK, tetapi ketika Anda menaruh harap, menaruh pengharapan kepada Yesus, Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda. Anda pengharapan kepada Kristus. Sebab di dalam Kristus Anda akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup Anda. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, kami bisa beribadah secara live streaming di Air Ujang Kota Bitung Tuhan. Kami percaya banyak orang yang mendengarkan berita firman, banyak orang yang mendengarkan kesaksian kami. Biar Tuhan memberkati mereka Tuhan, memberkati hamba-Mu Edison Runtuwene yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Biar semua yang mendengarkan berita di siang hari ini diberkati Tuhan. Dan biarlah mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Biar kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doain dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Berikut lebih mantap lagi.
Oke guys, itulah tadi ibadah kami singkat dari komunitas Lion of Yehuda, Sulawesi Utara, Kota Bitung. Kota Bitung. Semoga ibadah hari ini bisa berguna buat kita dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan siapapun yang mendengar dimanapun berada. Dan kami mohon maaf ketika tadi mungkin ibadah kami belum begitu sempurna, karena mungkin signal, karena ini situasinya kami berada di Danau Wudu, di hutan adat Desa Danau Wudu yang kita sebut air ujang. Air ujang. Dan signalnya agak sering terganggu dan mungkin mengganggu buffering. Akan tetapi kita ambil makna pada hari ini, kita bisa memberitakan firman bahwa pertobatan itu sudah harus kita segera mengambil pilihan dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kami akan mundur diri dan ikuti lagi, nanti saksikan video kita lagi berikut. Kita akan berikan informasinya, schedule-nya lewat channel ini, Ubit of Indonesia, yang dapat disaksikan oleh teman-teman yang ada di manapun berada. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. God bless Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Bitung, Manado, Minahasa. Yo.